Masing-masing kita manusia memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda. Tipe kepribadian yang paling banyak disukai oleh orang yaitu tipe pribadi yang menyenangkan. Arti dari menyenangkan ini bisa menjadi sangat luas. Menyenangkan memiliki arti dapat diterima oleh orang-orang di sekitarnya atau banyak disukai oleh banyak orang. Menjadi orang dengan tipe pribadi yang menyenangkan biasanya akan memiliki banyak teman, banyak relasi, dan biasanya dimudahkan segala urusannya karena banyak orang yang bersedia membantu. Dikatakan orang yang tipenya menyenangkan ini umumnya adalah orang yang supel, mudah bergaul, easygoing, atau orang yang sederhana. Orang dengan tipe seperti ini memiliki kemampuan menjadi orang yang menyenangkan memang sudah dari bawaan lahir umumnya ya. Tetapi tidak ada salahnya apabila kita ingin belajar menjadi orang yang menyenangkan dan merubah kepribadian kita menjadi lebih baik. Berikut adalah cara menjadi pribadi yang menyenangkan yang Anda bisa terapkan dan Anda bisa lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih menyenangkan. Yang pertama, tunjukkan minat pada orang lain. Cobalah untuk memperhatikan hal-hal kecil yang terkait dengan lawan bicara Anda. Cobalah untuk selalu memberikan komentar baik padanya, seakan menunjukkan perhatian Anda atau minat Anda padanya. Cobalah untuk memberikan respon dengan pertanyaan-pertanyaan singkat yang memancing cerita lawan bicara yang sedang berbincang-bincang. Pasanglah ekspresi wajah dan senyuman yang menunjukkan ketertarikan Anda untuk mendengarkan cerita dari lawan bicara Anda. Gunakan nada bicara yang antusias. Dan jangan lupa menghindari sikap cuek dan tidak peduli ya. Yang kedua, seringlah memberikan pujian. Siapa dari kita yang tidak suka diberikan pujian? Semua orang, hampir semua orang suka dipuji yang baik-baik ya. Memiliki sikap percaya diri memang baik, tetapi percaya diri yang berlebihan itu juga tidak baik ya. Sikap percaya diri yang berlebihan menganggap diri sendiri dapat melakukan banyak hal yang hebat akan mengurangi rasa kebanggaan kita pada orang lain atau rasa penghargaan kita kepada orang lain. Belajarlah untuk menghargai usaha keras orang lain dan berikanlah pujian karena sudah berusaha. Perlu diingat, setiap orang memiliki target hidup yang berbeda-beda dan belum tentu targetmu itu adalah target yang terbaik. Belajarlah untuk bersikap menghargai orang lain dan berikanlah pujian kepada mereka yang memang patut mendapatkan pujian sebagai ungkapan perhatian dan dukungan dari Anda. Yang ketiga, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar, apalagi menjadi pendengar yang sangat baik, itu ternyata lebih mulia daripada menjadi orang yang aktif dan selalu berbicara. Pendengar yang baik umumnya adalah sosok yang paling dibutuhkan oleh semua orang. Dengarkanlah cerita atau obrolan dengan lawan bicara dengan baik tanpa memotong pembicaraannya jika tidak perlu. Dan cobalah untuk jangan memberikan penilaian atau nasihat
jika memang tidak diminta ya. Yang keempat, jadikanlah orang lain merasa dirinya itu penting. Tunjukkanlah sikap dan ucapan yang menghormati orang lain yang Anda anggap atau yang Anda sedang berbicara. Anggaplah orang lain sebagai orang yang penting yang Anda hormati setiap saat, apapun posisi mereka. Belajarlah untuk mengucapkan maaf apabila Anda terlambat atau membuatnya menunggu terlalu lama. Tepatilah janji yang sudah Anda berikan dan berikanlah alasan yang pantas apabila Anda ternyata berhalangan untuk bertemu atau menepati janji tersebut ya. Yang kelima, selalulah menyapa orang dengan menyebutkan namanya. Jika ada orang lain mengetahui dan memanggil nama kita, tentunya kita akan senang kan? Begitupun juga dengan orang lain. Akan ada perasaan senang untuk dikenal atau diketahui namanya. Umumnya, orang tidak suka namanya dipanggil dengan salah. Sehingga hindarilah kemungkinan memanggil nama yang salah. Ingat-ingat betul nama orang ya. Kalau memang Anda ragu, tidak ada salahnya Anda menanyakan kembali namanya. Usahakan menyebutkan namanya ketika Anda berinteraksi. Menyebutkan nama seseorang itu akan terdengar lebih baik daripada hanya dengan kata sapaan seperti ibu atau bapak atau mas atau mbak saja ya. Nomor 6, belajarlah untuk bersikap ramah. Keramahan itu merupakan salah satu bagian dari sopan santun ya. Dan kita sudah diajarkan untuk menjadi orang yang ramah kepada orang lain semenjak kita kecil. Orang itu juga akan sangat senang jika menerima keramahan dari orang lain. Kita pun juga begitu. Keramahan membuat orang merasa betah berinteraksi dengan Anda ya. Jadi cobalah untuk selalu belajar untuk ramah. Yang nomor 7, harus melakukan kontak mata yang baik. Saat berkomunikasi atau berbincang dengan orang lain, salah satu cara agar lawan bicara merasa dihargai adalah dengan menatap matanya. Kontak mata itu menunjukkan ketulusan hati dan perhatian yang lebih terhadap lawan bicara, sehingga lawan bicara menjadi lebih senang dan nyaman ketika berinteraksi dengan Anda, karena kontak mata itu seperti memberitahu kepada lawan bicara kita bahwa kita itu memperhatikan dan menghargai dia ya. Nomor 8, berempatilah dengan tulus. Ketika ada seseorang atau teman Anda sedang terkena musibah, sebaiknya Anda harus bersikap empati, jangan cuek saja. Anda harus menunjukkan keinginan diri untuk menolong sebisa mungkin ya. Jangan merasa bahwa Anda tidak perlu menolong karena orang lain mungkin tidak membutuhkan pertolongan Anda. Nomor 9, hindarilah penggunaan kata-kata yang mencela atau mengkritik. Perlu diketahui dan disadari bahwa tidak ada orang yang suka diremehkan. Umumnya, orang juga tidak suka kelemahannya diketahui banyak orang dan dipermalukan. Hal-hal yang bersifat menurunkan harga diri seseorang akan berdampak negatif untuk Anda sendiri ya. Hal semacam itu juga bisa memunculkan pertengkaran antara Anda dan lawan bicara Anda atau teman Anda. Nomor 10, cobalah bersikap asertif. Setiap orang memiliki pemikiran masing-masing dan tidak harus menuruti atau berjalan sesuai alur yang ada, karena mereka punya otak yang bisa berpikir sendiri.
Apabila ada sesuatu hal yang tidak cocok dengan diri Anda dari orang tersebut, boleh Anda mengucapkan tidak pada hal tersebut ya. Orang tidak harus selalu berkata iya, tetapi boleh kok berkata tidak pada beberapa hal yang Anda anggap penting. Janganlah takut untuk berbeda dengan orang lain apabila hal tersebut Anda yakini benar. Perbedaan tidak selalu buruk. Apabila ada rasa saling pengertian, maka perbedaan tidak akan menimbulkan konflik kok. Orang dengan sikap asertif akan lebih dihargai karena dianggap punya pendirian daripada tipe orang yang selalu menurut dan berkata iya, iya, iya. Nomor 11, belajarlah untuk selalu berpikir positif. Dikatakan bahwa berpikir positif itu ternyata dapat mengurangi tingkat stres Anda. Menjadi orang yang selalu berpikir positif itu adalah sesuatu yang menyenangkan kok. Pikiran positif akan disertai dengan perbuatan positif pula. Dan orang-orang dengan pikiran yang positif juga akan lebih diterima dalam komunitasnya dan umumnya dia akan mempunyai banyak teman ya. Nomor 12, sering-seringlah tersenyum kepada orang lain. Menjadi orang yang murah senyum bukan berarti Anda selalu tersenyum walaupun tidak ada penyebabnya ya. Tetapi senyum yang Anda berikan itu menunjukkan keramahan dan kebaikan hati Anda kepada lawan bicara atau orang lain. Selalulah mencoba untuk tersenyum pada orang yang Anda kenal, apalagi orang yang lebih tua dari Anda. Tentu Anda juga harus mampu menggunakan senyum di waktu dan tempat yang tepat. Dan jangan lupa loh, senyum itu bisa membuatmu menjadi orang yang santai. Dan orang itu akan cenderung lebih senang mendekati Anda daripada Anda memasang wajah yang selalu cemberut ya. Nomor 13, jadilah orang yang dapat menjaga rahasia dan bisa dipercaya. Menjadi seseorang teman yang bisa dipercaya itu merupakan hal baik yang tidak semua orang bisa. Ketika seseorang bercerita tentang kisah hidupnya yang cukup rahasia dan meminta Anda untuk tidak menceritakan ke siapapun, maka Anda tidak boleh menceritakan hal tersebut ke orang lain. Dan Anda harus bisa menepati janji dan menjaga rahasia tersebut. Ya, itu menunjukkan bahwa Anda punya integritas dan bisa dipercaya. 14, bertemanlah dengan semua orang dan tidak pilih-pilih. Cara menjadi pribadi yang menyenangkan adalah tidak pilih-pilih teman. Memang kadangkala kita memang harus memilih teman yang baik ya. Orang itu memang memiliki karakter-karakter individu yang berbeda-beda satu sama lain. Ingatlah, tidak semua orang itu baik dan juga tidak semua orang yang Anda anggap buruk itu adalah orang yang buruk. Maksud di sini jangan pilih-pilih teman adalah bertemanlah dengan siapa saja asalkan orang tersebut baik dan tidak menularkan dampak buruk kepada diri Anda. Orang yang baik itu pasti akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik juga. Janganlah memilih teman hanya karena latar belakang keluarga atau latar belakang ekonomi atau latar belakang yang lainnya. Asalkan orang tersebut baik, maka sebaiknya Anda tidak pilih-pilih teman ya. Yang terakhir, belajarlah untuk menjadi orang yang humoris atau suka bercanda. Poin ini sangat membantu Anda menjadi orang yang sangat menyenangkan loh. Orang yang menyenangkan akan lebih banyak bercanda dan tertawa lepas. Orang dengan banyak humor juga dianggap menyenangkan karena bisa membuat orang lain tertawa dan santai.
Tidak semua orang memiliki bakat untuk melucu memang ya, tetapi Anda yang tidak memiliki bakat itu tidak perlu pesimis loh. Anda hanya perlu merilekskan pikiran Anda, tidak terlalu kaku dan tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda dan mengikuti candaan itu. Janganlah enggan untuk tertawa lepas bersama orang lain ya kalau memang hal itu lucu. Menjadi orang yang menyenangkan ini memanglah tidak mudah ya, dan kadang tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang memiliki karakteristik seperti yang disebutkan tadi. Tetapi kita bisa kok berlatih untuk menjadi seperti yang disebutkan tadi ya. Anda bisa melakukan introspeksi diri pada diri Anda sendiri terhadap apa yang dirasa kurang baik dan merubah sikap dan perilaku menjadi sosok yang menyenangkan dan lebih baik. Menjadi orang yang menyenangkan umumnya akan mendatangkan cinta dan kasih sayang dari banyak orang kok. Orang yang menyenangkan pasti memiliki banyak teman, kegiatannya berjalan lancar karena banyak yang mau membantunya, dan dirinya akan lebih selalu berbahagia dan berpikir positif. Banyak hal baik yang menguntungkan jika kita mampu menjadi orang yang menyenangkan untuk orang lain di sekitar kita. Walaupun tidak harus menjadi orang yang selalu berkata iya ya. Jadilah orang yang menyenangkan dengan merubah perilaku Anda sesuai dengan poin-poin yang disebutkan tadi. Menjadi orang yang menyenangkan juga akan membuat hidup Anda menjadi lebih tenang dan lebih bisa menerima orang lain dan bisa menerima diri sendiri, sehingga Anda pun lebih bisa hidup berbahagia. Menjadi orang yang memiliki pengaruh positif bagi orang lain atau orang-orang di sekitar kita itu adalah hal yang sangat baik ya. Baiklah, sampai di sini dahulu video kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton loh. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, tombol like, ataupun komen sebanyak-banyaknya apa yang Anda inginkan atau apa yang Anda pikirkan tentang video ini. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.